misalnya terkait dengan program pengayaan uraniumnya Iran. Baik, Mas Andi, seberapa besar sebenarnya ancaman proksi Iran ini bagi Israel Utara? Saat ini relatif kecil ya, karena sejak Oktober 2023, sejak serangan Hamas ke Gaza, Israel itu benar-benar melakukan operasi militer yang masif untuk menghancurkan kekuatan brigade bersenjatanya Hamas maupun Hizbullah dan juga Houthi. Ya, kekuatan ini tidak dibandingkan dengan misalnya 2 tahun yang lalu sangat melemah secara signifikan. Tapi inti dari perang asimetrik yang dilakukan oleh Hizbullah, Hamas maupun Houthi adalah bukan untuk mengalahkan Israel, tapi intinya adalah mereka tidak dikalahkan oleh Israel, tetap menunjukkan bahwa mereka tiba-tiba memiliki kemampuan lagi untuk melakukan serangan. Begitu tiba-tiba misalnya 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, tiga kelompok bersenjata ini melakukan serangan, maka kemudian persepsi bahwa Israel tidak menang itu akan muncul. Baik, perkembangan terbaru Mas Andi, rudal balistik Iran dicegat sistem pertahanan udara Turki. Apakah ini merupakan sinyal Iran tidak sengaja atau sebenarnya sengaja untuk menguji batas? Iya, tampaknya Iran menguji beberapa batas perimeter ya. Jadi kalau seandainya Iran ingin mengetahui sistem anti rudal yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan NATO itu ditempatkan di mana saja dan bagaimana kemampuan intercept mereka. Jadi bisa dibayangkan kalau Iran mau meluncurkan rudal ke arah kota Haifa atau kota Tel Aviv begitu di Israel, dia akan dicegat oleh beberapa sistem pertahanan anti rudal. Ada sistem yang digelar di Irak, ada sistem yang digelar di Syria, ada sistem yang digelar di Israel sendiri. Di Irak dan Syria sama-sama berbasis Patriot, sementara di Israel berbasis 3 sistem yang berbeda. Lalu ini ada satu sistem lagi yang tampaknya ingin diuji oleh Iran, itu sistem NATO ya, yang menggunakan teknologi dari Turki. Turki sendiri di posisi sulit kalau demikian, Mas Andi. Ya, Turki tidak akan mendapatkan manfaat apapun ya untuk masuk ke konflik ini. Ya, dalam artian ya Turki menjadi bagian dari NATO, tapi kemudian berada di wilayah tersebut, lalu secara sejarah memiliki akar konflik yang panjang, ya, yang terkait dengan misalnya kekuasaan Ottoman ya, di wilayah tersebut. Lalu Turki juga memiliki identitas kuat Islam, sehingga Turki tidak akan berada dalam posisi-posisi yang sangat susah. Kalau terlibat di konflik ini, dia tidak bisa mengarah kepada Amerika Serikat dengan Israel, dia tidak juga bisa mengarah ke Iran, ya, sementara secara konfigurasi geopolitik, Turki jauh cenderung lebih mendekat ke China dan Rusia. Tidak ada keuntungan strategis apapun yang bisa diperoleh Turki dengan melibatkan diri secara lebih operasional, lebih taktikal di perang Iran dengan Amerika Israel itu. Apakah ini artinya Iran ini sekarang benar-benar sedang membabi buta, menyerang sana-sini, menyerang ke negara-negara tetangga? Strategi Iran dalam perang ini memang unik. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berhadapan secara konvensional melawan Amerika Serikat dengan Israel. Dalam kategori apapun dia tidak akan bisa. Dalam kategori perang rudal, misalnya dalam kategori perang cyber, atau apalagi perang konvensional yang langsung melibatkan angkatan udara, angkatan darat, dan seterusnya, Iran tidak akan bisa menghadapi Amerika Serikat dengan Israel. Jadi karena itu yang berusaha dipatahkan Iran adalah kekuatan atau semangat dari negara-negara yang selama ini mendukung gelar Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dan itu sudah terlihat, yang makanya serangan rudal terbesar Iran itu bukan ke arah Israel, tapi serangan rudal drone terbesar itu ke arah Uni Emirat Arab, ya, terutama ke arah Dubai, yang air dome-nya lebih lemah daripada Abu Dhabi. Lalu setelah itu ada serangan ke Qatar, ada serangan ke Bahrain, lalu ada serangan ke Arab Saudi. Nah, Iran juga berusaha membuat konflik ini menjelma menjadi krisis energi dengan menyerang fasilitas LNG di Qatar, yang kemudian konsumennya adalah Korea Selatan, Jepang, dan China, lalu juga menyerang fasilitas infrastruktur Aramco
di Arab Saudi yang konsumennya adalah seluruh dunia. Ya. Jadi Iran berusaha untuk mematahkan kekuatan atau semangat psikologis dari negara-negara yang menjadi pangkalan, yang menerima AS di wilayah mereka, sehingga negara-negara ini akan mendesak Amerika Serikat dengan Israel untuk segera mengakhiri perangnya. Jadi strateginya Iran adalah tekan negara-negara Teluk, lalu negara-negara Teluk ini yang kemudian akan menekan Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan perang tanpa ada solusi damai yang konkret di ujungnya. Ada berapa banyak rudal yang dimiliki oleh Iran? 3 kelompok itu, jadi ada rudal balistik, ada cruise missile, lalu juga ada hypersonic, itu persenjataan rudalnya. Ini ya kemungkinan penilaian terakhir ini sudah 86% dari sekitar 3.000 rudal yang sudah digunakan oleh Iran. Tapi yang tidak bisa diperkirakan adalah drone. Ya, drone ini relatif lebih mudah untuk dibuat, lebih murah untuk dibuat. Nah, ini berapa ribu yang dimiliki oleh Iran, tidak ada data yang pasti tentang ini. Tapi sekarang Iran tampaknya sudah menggunakan rudal-rudal balistiknya, karena itu yang paling mudah dihancurkan, karena harus meluncur parabolik melalui atmosfer. Lalu sekarang sedang menyiapkan serangan-serangan lebih terukur dengan menggunakan cruise missile dan juga rudal-rudal hypersonic yang jalurnya memang relatif horizontal. Yang susah diperkirakan itu yang drone. Dan yang meledak di Dubai di Arab Saudi itu drone atau puing-puing rudal? Dua-duanya. Ya, Abu Dhabi cenderung lebih terproteksi karena air dome-nya bisa menangkal baik rudal maupun drone. Nah, Dubai yang cenderung tidak bisa menangkal drone, sehingga kerusakan di Dubai itu lebih parah daripada di Abu Dhabi. Oke. Tadi Anda mengatakan 86% persediaan rudal yang dimiliki oleh Iran saat ini. Kalau kita main hitung-hitungan kasar, sampai berapa hari ke depan Iran masih bisa bertahan? Kalau 86% sudah digunakan, lalu melihat situasi 2-3 hari yang Iran hanya meluncurkan mungkin 4 sampai 10 serangan per hari, ya Iran masih mampu untuk 1 bulan lagi, tapi tidak seintensif 3 hari pertama. Terutama kalau dia bisa dengan segera mereplikasi kemampuan drone-nya. Baik, saya ingin geser ke dampaknya ke Indonesia, Mas Andi. Harga minyak diprediksi akan mencapai $200 per barrel, dan tadi Anda juga menyebutkan pasokan LNG, jalur LNG Qatar terdampak. Dampak ekonomi global terhadap Indonesia, apa skenario terburuk yang harus disiapkan pemerintah dalam hal ketahanan energi nasional? Ya, dalam masa pendek, apalagi sekarang bulan puasa menuju Lebaran, setelah itu akan ada masa libur sekolah, ya, yang biasanya di situ tingkat konsumsi, inflasi itu meningkat. Ya, ada upaya-upaya pemerintah untuk segera memastikan harga BBM itu stabil. Jadi tantangan pemerintah sekarang adalah apakah dalam waktu 30 hari ke depan, kalau bisa 90 hari ke depan, subsidi BBM itu tidak dicabut. Ya, tetap ada. Yang akan naik adalah BBM yang tidak disubsidi, cenderung mengikuti harga pasar. Nah, disitulah nanti kemampuan pemerintah untuk mengendalikan pasokan BBM-nya diuji. Karena kemudian ya orang-orang pasti kemudian akan berusaha pindah ke BBM bersubsidi, karena nanti besaran gap-nya antara bersubsidi dengan tidak bersubsidi akan sangat jauh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang lebih riskan ya sebetulnya mengamati pasokan LNG ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, standar mereka untuk pasokan LNG itu cuma 9 hari. Jadi pada saat ini putus, ya kira-kira 3 hari lalu putus. Kalau mereka tidak segera mendapatkan pasokan baru atau tidak ada aliran yang dibuka dari arah Qatar, maka industri-industri seperti Samsung, LG, Sony di Jepang itu akan tutup. Ya, itu pasti akan membawa pengaruh yang cukup signifikan
bagi ekonomi dunia. Ya. Hal lain yang perlu diperhatikan juga pupuk. Karena kawasan ini merupakan supplier dari bahan-bahan dasar atau bahkan pupuk nitrogen jadi, seperti sulfat itu datangnya dari Bahrain dan seterusnya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, terutama pemerintah harus mengecek ketersediaan pupuk, mengantisipasi musim tanam berikutnya. Baik. Sekarang kita baru saja panen. Yang harus diantisipasi adalah musim tanam berikutnya, apakah suplai pupuk yang terkait dengan bahan-bahan yang berasal dari negara-negara Teluk ini akan berdampak atau tidak. Baik, singkat saja Mas Andi, sekaligus closing statement dari Anda, pemerintah Indonesia tetap berada di keanggotaan BOP, apakah mempunyai mandat, ataukah bisa berperan sebagai mediator? Sampai hari ini saya tidak melihat bahwa BOP itu bisa masuk ke konflik Iran. Karena struktur BOP yang ada sekarang, yang diikuti penandatanganannya, diikuti rapatnya oleh Presiden Prabowo di 19 Februari, itu struktur untuk Gaza. Ya. Jadi ada Board of Peace, ada Executive Board, lalu setelah itu struktur lapisan keduanya, itu semuanya terkait Gaza. Ada struktur tentang rekonstruksi Gaza, ada struktur tentang pasukan di Gaza, ada struktur dengan pemerintahan administrasi transisi Gaza ke Palestina, dan seterusnya. Sama sekali tidak ada struktur atau program BOP terkait Iran. Jadi kalau ini dibuat baru, maka harus ada pengusul, apakah Presiden Prabowo atau anggota Board of Peace yang lainnya yang mengusulkan agar Board of Peace juga menggunakan organisasi ini untuk terlibat di konflik-konflik yang lain. Tapi sampai hari ini berdasarkan dokumen 19 Februari, berdasarkan rapat 19 Februari, program Board of Peace itu cuma satu, Gaza. Gaza, baik. Mas Andi, kita lanjutkan di kesempatan lain. Kita harus tutup dialog kali ini. Terima kasih sekali lagi Mas Andi Wijayanto, pakar pertahanan, hubungan internasional dan keamanan siber. Sehat selalu. Pemirsa, di tengah sorot lampu kota yang terang benderang, mungkin kita lupa bahwa di belahan dunia lain lampu-lampu itu padam terkena rudal. Kita tidak tahu bagaimana akhir dari pekan-pekan mendatang, yang pasti doa adalah senjata terakhir yang tidak bisa dicegat rudal manapun. Doa kita untuk mereka yang masih di medan konflik dan untuk dunia yang terlalu lelah untuk berperang. Saya Nasiti Lestari mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.